Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil instansi, tugas saya, dan refleksi diri terhadap pembelajaran materi maupun eh, segala yang berkaitan dalam pembelajaran pada agenda 3 kita kali ini. Di sini yang pertama saya akan menyampaikan mengenai profil instansi saya. Saya bekerja di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, tepatnya di eh, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah PU Wilayah 1. Nah, tujuan besar dari instansi ini yaitu untuk mendukung perencanaan, pengembangan, dan sinkronisasi program infrastruktur PU yang berkelanjutan dan terintegrasi di wilayah Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan dan Sumatera. Untuk struktur singkat dan posisi unit kerja, Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah 1 ini berada di bawah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU dengan kewenangan wilayah kerja meliputi Kalimantan dan Sumatera. Saya bertugas sebagai penata ruang ahli pertama pada bidang 1A. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai tugas dan peran saya di bidang wilayah 1A. Untuk peran sendiri pada hari-hari pertama atau minggu pertama itu kami sudah diajak berkoordinasi dengan atasan, baik itu di tingkat ketua tim ataupun kepala bidang. Jadi kami sudah diberikan tugas untuk memeriksa, menelaah, dan memberikan masukan terhadap dokumen RPLW. Dokumen RPLW ini merupakan dokumen rencana pengembangan infrastruktur wilayah di tiap masing-masing provinsi. Kebetulan kami, karena kami wilayah 1A, kewenangannya yaitu meliputi provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Selanjutnya mengenai layanan yang saya berikan berupa layanan telaah teknis dan rekomendasi perencanaan infrastruktur yang sesuai dengan standar tata ruang dan kebijakan pembangunan wilayah. Nah, yang ketiga mengenai standar layanan. Apa yang sebenarnya yang dinilai dari layanan yang sudah saya berikan berupa ketepatan waktu, akurasi analisis, kesesuaian dengan regulasi tata ruang, dan relevansi rekomendasi terhadap prioritas pembangunan infrastruktur nasional dan daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa kontribusi saya pada tujuan besar instansi. Telaah dan masukan yang saya berikan dapat membantu memastikan perencanaan infrastruktur wilayah selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan kebijakan nasional sehingga mendukung pengembangan infrastruktur yang terarah, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya mengenai refleksi diri, apa yang sudah saya terapkan mengenai ciri Smart ASN pada lingkungan pekerjaan saya. Yang pertama yaitu saya rasa saya sudah melakukan pekerjaan secara profesional dalam menganalisis dokumen, adaptif terhadap penggunaan teknologi informasi dalam telaah dokumen, serta berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyempurnakan rekomendasi dari yang tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, mengenai apa hal yang perlu saya tingkatkan, saya menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama kompetensi literasi digital untuk analisis spasial serta pemahaman lebih mendalam terhadap regulasi terbaru di bidang infrastruktur dan tata ruang. Dan terakhir yaitu yang dapat saya lakukan adalah untuk mempercepat proses telah dokumen dengan memanfaatkan aplikasi analisis yang lebih efisien serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.